John Rambo adalah veteran, prajurit terbaik dari unit Special Forces Amerika. Ia pernah menjadi pahlawan perang di Vietnam, disiksa, ditawan, namun tetap bertahan. Atas keberaniannya, negara memberinya penghargaan tertinggi, Medal of Honor. Tapi ketika kembali ke tanah air, dunia seolah tak lagi punya tempat untuknya. Ia menjadi pengembara, tanpa arah, tanpa tujuan, membawa trauma yang tak kasat mata. Perjalanannya membawanya ke sebuah kota kecil, mencari sahabat lamanya, Delmore Berry, satu-satunya rekan seperjuangan yang mungkin masih hidup dari unitnya. Namun harapan itu sirna. Berry telah tiada, korban dari kanker yang diduga akibat paparan senjata kimia saat mereka bertugas di hutan Vietnam. Rambo hanya bisa meninggalkan sebuah foto lama unit mereka. Sebagai penghormatan terakhir, tanpa banyak kata, ia pergi. Kini, Rambo sadar, hanya dia yang tersisa. Yang lainnya telah tiada. Tanpa tujuan, ia berjalan menyusuri jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah kota kecil bernama Hope. Namun kehadirannya langsung mengusik perhatian Sheriff Will Teasel, yang tak suka dengan penampilannya. Rambut panjang dan tampilan kumal Rambo langsung membuat Teasel merasa tak nyaman. Ketika Rambo menyatakan niatnya hanya sekedar ingin makan, sang sheriff malah menawarkannya tumpangan. Keluar dari kota, sebuah pengusiran halus dengan pesan yang jelas. Pendatang seperti Rambo tidak diterima di kota Hope. Why are you pushing me? We don't want guys like you in this town. Drifters. First thing you know, we got a whole bunch of guys like you in this town. That's why. Have a nice day, huh? Hujan mulai turun. Rambo yang hanya ingin mencari makanan memutuskan untuk kembali menuju kota. Ia berjalan tanpa peduli, tak menunggu kepergian Sheriff Teasel. Bagi Teasel, itu seperti tantangan terbuka. Sang sheriff memutar balik dan kembali menghadang Rambo. Rambo tetap diam, tapi saat Teasel mencoba menyentuhnya, Rambo refleks melepaskan diri. Itu sudah cukup memicu reaksi sang sheriff. Ia langsung menarik pistol dan menangkap Rambo di tempat. Saat digeledah, Teasel menemukan pisau besar di balik sabuk Rambo. Rambo mengatakan itu hanya untuk berburu, tapi bagi Teasel, itu alasan yang tak bisa diterima. Rambo pun dibawa ke kantor polisi, didakwa atas 3 tuduhan. Sebagai gelandangan, melawan penangkapan, dan membawa senjata. Situasi makin memburuk saat para petugas memperlakukannya dengan kasar. Bukan hanya dihina dan diejek, mereka juga memaksa Rambo mandi karena dianggap kotor. Semua ini memicu respons bertahan dalam diri Rambo. Ruang tahanan itu, bau besi, lampu redup, dan suara kasar para petugas. Semuanya membangkitkan trauma lamanya saat ditawan di Vietnam. Di negerinya sendiri, ia kembali merasa seperti tahanan. Ia pun menolak memberikan identitas. Seorang petugas mencoba mengambil kalung identitas miliknya, tanda bahwa ia adalah prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Tapi, status sebagai mantan tentara tidak ada artinya di tempat ini. Bagi mereka, Rambo hanya gelandangan yang membuat masalah. Ketika mereka gagal mengambil sidik jarinya, Teasel kembali. Ia tak mencoba memahami, hanya memberi ancaman. 3 bulan penjara, kerja sosial, dan denda besar. Sidang ditetapkan esok pagi. Perintah Teasel ke bawahannya sederhana, bersihkan orang ini. Saat Rambo diminta melepas pakaian, para petugas terkejut. Tubuhnya penuh bekas luka dalam, jejak nyata dari masa lalu yang brutal. Salah satu petugas muda, Mitch, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berniat memberitahu sheriff soal kondisi fisik pria ini. Tapi Galt, yang sudah kehilangan kesabaran sejak awal, memilih bertindak kasar. Galt, what the fuck was that? Well, a man said clean him up. Clean him up. Tak lama kemudian, Rambo disemprot dengan selang air bertekanan tinggi. Tidak ada prosedur, tidak ada empati. Semua dilakukan hanya semata demi hiburan Galt, yang jelas menikmati kekuasaan kecil yang ia punya. Namun, saat mereka mencoba mencukur wajah Rambo dengan pisau tajam, sesuatu berubah. Wajah Rambo mulai gelisah, pikirannya kembali ke masa lalu, ke kamp tawanan, saat ia disiksa di Vietnam. Trauma itu meledak dalam sekejap. Dalam hitungan detik, Rambo berontak.
Di luar, Rambo merebut motor dari seorang pengendara dan segera kabur. Galt berniat menembaknya, tapi dicegah. Jalan terlalu ramai, terlalu beresiko. Rambo terus melaju, sambil dikejar oleh Teasel dengan mobil patroli. Kejar-kejaran pun berlanjut ke area berbukit. Di medan kasar seperti itu, Rambo unggul. Ia meninggalkan jalanan dan masuk ke hutan pegunungan, memanfaatkan alam liar yang lebih dikenalnya daripada siapapun. Sementara itu, Sheriff Teasel mencoba menghubungi markas untuk melaporkan situasi. Tapi sebelum sempat mengambil alih keadaan, mobilnya tergelincir dan jatuh ke bawah lereng. Di sisi lain, Rambo terus bergerak naik ke bukit. Hanya mengenakan celana jeans, sepatu boot, dan rompi tipis. Pakaian yang jelas tidak cocok untuk menghadapi udara dingin pegunungan. I know you can hear me! You're finished! Kedinginan dan kelelahan, Rambo tanpa sengaja menemukan sebuah kamp konstruksi tua yang telah lama ditinggalkan. Di sana ia menemukan tali dan selembar kain tebal yang kemudian digunakan untuk membuat jubah sederhana. Bukan perlindungan sempurna, tapi cukup untuk bertahan dari hawa dingin yang menusuk. Sementara itu, Teasel meningkatkan operasi pencarian. Anjing pelacak dikerahkan dan sebuah helikopter disiapkan untuk menelusuri jalur udara. Anjing-anjing itu dengan cepat menangkap jejak Rambo, memaksa sang veteran untuk terus bergerak lebih jauh ke utara, melewati jalur yang semakin sulit. Mengandalkan kompas bersembunyi di gagang pisaunya, Rambo menyusuri lereng gunung hingga tiba di tebing curam yang menghadap ke jurang sungai yang dalam. Di sanalah ia kehabisan pilihan, kecuali menuruni tebing curam di depannya. Namun bahaya datang dari udara. Sebuah helikopter muncul, membawa Galt, petugas yang sejak awal memang tidak menyukai Rambo. Meski diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup, Galt melanggar perintah dan langsung melepaskan tembakan. Situasi semakin memburuk. Galt bahkan mengancam pilot agar tidak menghentikannya. You don't fly this thing, right? I swear to God, I won't kill you. Get closer and hold it steady. Go! Talk to me, damn it! I want to know what's going on! I got it. Rambo tahu situasinya genting. Dalam aksi putus asa, ia melompat dari tebing. Tubuhnya menghantam cabang-cabang pohon sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Ia selamat meski lengannya terluka parah. Belum selesai sampai di situ, helikopter kembali bermanuver ke arahnya. Rambo berlindung di balik batang pohon besar, mengambil sebuah batu, dan melemparkannya ke arah kaca depan helikopter. Lemparannya tepat sasaran. Pilot yang terkejut kehilangan kendali, dan Galt yang berdiri terlalu dekat di tepian, terjatuh keluar dari pesawat. Ia tewas seketika di dasar jurang. Satu pengejaran berakhir dengan tragis. Tapi bagi Rambo, perburuan ini baru saja dimulai. Tanpa membuang waktu, ia mengambil pakaian dan senapan milik Galt, lalu melarikan diri menyusuri tepian sungai, masih dalam kondisi terluka dan diburu. Di sisi lain, Sheriff Teasel yang belum mendapat kabar dari Galt, akhirnya tiba di lokasi dan mendapati kenyataan pahit. Sahabatnya telah tewas. Dingin dan basah oleh hujan, tubuh Galt tergeletak tanpa nyawa. Sementara Rambo yang terluka, mengeluarkan alat dari gagang pisaunya, seutas benang, jarum, dan alkohol. Luka di bahunya ia jahit sendiri, tanpa rintihan. Tak lama, Rambo muncul dari balik bebatuan. Tangannya terangkat, mencoba mengakhiri semua ini dengan damai. There's one man dead! It's not my fault! I don't want any more hurt! I'm warning you, boy, don't make a move. I'll blow your head off. I didn't do anything! Oh! Di tengah kekacauan pencarian, identitas Rambo akhirnya terungkap. Seorang mantan anggota Green Beret, penerima medali kehormatan, dan ahli bertahan hidup dengan catatan medan tempur yang tak main-main. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa Rambo bukan buronan biasa dan menyarankan agar kasus ini diserahkan ke kepolisian negara. Namun, sang sheriff menolak. Ia mencengkeram kepala Mitch dan mengingatkan bahwa Galt adalah sahabat lamanya, jauh sebelum Mitch menjadi polisi. Dengan dingin, Teasel bersumpah dia akan membalas dendam, apapun risikonya.
Dengan bantuan anjing pelacak, Teasel terus memburu Rambo ke dalam hutan. Tapi para deputinya bukan pasukan tempur. Minim pengalaman, mereka justru saling menyalahkan dan bergerak tanpa koordinasi. Mengandalkan kemampuan tempur dan taktik gerilya yang dikuasainya selama perang, Rambo dengan cepat melumpuhkan mereka. Tidak membunuh, tapi cukup untuk memberi peringatan. Bahkan anjing pelacak pun ia habisi tanpa ragu. Will, it's Mitch! Mitch? What the hell's going on? Over here! Will! It's over here! Who's firing? Hold on, it's firing! I got him! I got him! Somebody help me! Help me, Will! Hingga akhirnya, hanya Teasel yang masih berdiri. Tapi sebelum ia sempat menyadarinya, Rambo sudah berada di belakangnya. Pisau menempel di leher. Ancaman langsung dan tegas. Jika terus dipaksa, ia akan melawan dengan cara yang tak akan bisa dibayangkan. Lalu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Tak lama, bala bantuan berdatangan. Wartawan, polisi negara bagian, dan tim pencari mulai memenuhi lokasi. Teasel terguncang, tapi tetap keras kepala. Ia menolak menyerah. Perburuan berubah menjadi sorotan media nasional. Saat itulah, seorang sosok penting muncul. Kolonel Samuel Trautman, mantan atasan Rambo di militer. Trautman tahu persis siapa yang sedang mereka hadapi. Ia menyebut pengejaran ini sebagai langkah bunuh diri. Rambo bukan target biasa. Ia adalah prajurit terbaiknya, mantan pasukan elit, terlatih untuk bertahan, menyerang, dan mampu bertahan hidup di kondisi paling ekstrim. Menurut Trautman, akan lebih aman membiarkan Rambo pergi. Suatu saat nanti, mungkin mereka bisa menemukannya di tempat sepi, sedang mencuci mobil. Tapi jika dipaksa sekarang, nyawa bisa melayang. Tapi Teasel tidak mau mendengar. Ia menuding kedatangan Trautman hanyalah upaya pemerintah untuk menutupi kesalahan. Bagi Teasel, ini bukan lagi soal hukum. Ini soal harga diri. Ia tetap yakin, dengan 200 polisi di bawah komandonya, Rambo bisa ditangkap. Dan akhirnya, Trautman hanya memberikan satu nasihat terakhir. You send that many, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Di sisi lain, melalui radio yang ia ambil, Rambo mendengar polisi menawarkan kesempatan untuk menyerah. Tapi ia memilih diam. Menyadari situasinya makin rumit, Teasel meminta bantuan Trautman untuk berbicara langsung kepada Rambo. Berharap hubungan lama mereka bisa menyelesaikan situasi ini secara damai, sekaligus berusaha melacak posisi sinyal radio tersebut. Yang mengejutkan Rambo, Trautman menggunakan sandi militer, Raven, dan menyebutkan nama-nama rekan-rekannya untuk memastikan identitasnya. Rambo pun menjawab, semua rekannya telah tiada, hanya dia yang tersisa. Trautman menyatakan rasa simpati, mencoba meyakinkan Rambo agar menyerah, tapi Rambo menolak. Baginya, semua ini dimulai bukan karena keinginannya. Semua ini karena Teasel, karena dia yang menumpahkan darah pertama. There wouldn't be no trouble except for that king shit cup. All I wanted was something to eat. But the man kept pushing, sir. Let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood. He's all finished, Colonel. Got a real good fix on him, though. Come first light, I'm gonna put every man I got up on that ridge. Now we'll get him my way. All right, now look down. I want you to stretch. Polisi akhirnya menemukan Rambo bersembunyi di sebuah tambang tua. Tapi begitu melihat siapa yang mereka hadapi, keberanian para petugas langsung goyah. Tak ada satupun yang berani masuk. Mereka hanya bisa menembaki dari luar, berharap Rambo akan menyerah. Tapi mereka salah besar. Rambo membalas dengan senapan mesin. Situasi memanas. Salah satu perwira memberi Rambo waktu 3 detik untuk menyerah. Tapi Rambo tetap tak bergeming. Tak satu pun suara keluar dari mulutnya.
Ketakutan dan bingung, mereka memilih jalan pintas. Sebuah roket diluncurkan, langsung meruntuhkan pintu masuk tambang. Dari luar, seolah semuanya telah berakhir. Para petugas bersorak, berfoto, merayakan kemenangan. Saat Teasle tiba dan melihat apa yang terjadi, ia marah besar. Perintahnya agar Rambo ditangkap hidup-hidup diabaikan. Sekarang satu-satunya bukti yang bisa mereka bawa pulang hanyalah mayat, jika mereka menemukannya. Tapi karena tak ada tanda kehidupan, Teasle pun menerima anggapan bahwa musuhnya telah tewas. Namun kenyataannya jauh berbeda. Rambo selamat. Di bawah reruntuhan, ia merangkak melewati lorong-lorong sempit dalam tambang yang gelap gulita. Ia menemukan beberapa barel bahan bakar tua dan membuat obor sederhana untuk menerangi jalan. Di tengah kesunyian, sekawanan tikus menyerangnya. Tapi ia bertahan, hingga asap dari obornya bergerak, memberi petunjuk arah aliran udara. Dan disitulah Rambo melihat harapan, jalan keluar. Setelah keluar dari kegelapan, Rambo melihat sebuah konvoi truk militer yang melintas. Dia segera melompat dan masuk ke kabin pengemudi, mengancam sopir dengan pisaunya. Dari sopir itulah, Rambo mengetahui bahwa truk tersebut membawa senapan mesin berat, lengkap dengan amunisi. Saat inilah, kemarahan yang selama ini ia pendam meledak. Rambo kembali ke kota Hope, menghancurkan pom bensin, dan meratakan toko senjata. Bukan untuk membalas dendam pada warga, tapi ia mengirim pesan yang jelas. Dirinya bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Get out there right away. Move! What the hell's going on? Watch yourself! We're all gonna blow! Attention all civilians. For your own safety, please evacuate the streets immediately. This is a police emergency. Please evacuate the streets immediately. Sementara itu, Kolonel Trautman kembali mengingatkan Teasle. Ia menyarankan agar pertarungan dihentikan sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Tapi Teasle tetap menolak. Baginya, ini soal harga diri, soal mempertahankan kendali atas kotanya. Trautman pun mengingatkan satu hal penting, hanya dia yang masih bisa menjangkau Rambo. Bukan karena kekuatan atau pangkat, tapi karena Rambo masih mempercayainya. Dalam ketegangan itu, Teasle malah mengusir Trautman, merasa sang kolonel lebih membela Rambo daripada menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Meski Trautman menawarkan diri menjadi mediator, Teasle tetap keras kepala, memilih mempertahankan otoritasnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Tekad Teasle sudah bulat. Ia memilih bertahan. Di atap bangunan, ia menunggu dalam gelap, berharap bisa mengakhiri semuanya. Tapi di tengah gelap dan senyap, hanya satu hal yang pasti, Rambo belum selesai. Ledakan demi ledakan terjadi, diiringi suara tembakan yang menambah kekacauan. Dalam hitungan menit, Rambo memutus jaringan listrik, menenggelamkan seluruh kota dalam kegelapan. Kini, permainan telah berubah. Bukan lagi perburuan biasa, tapi medan perang yang dikendalikan oleh satu orang, John Rambo. Dan saat ini, Rambo akhirnya menemukan sasarannya, Sheriff Teasle, bersembunyi di atap kantor polisi. Tanpa ragu, ia melepaskan rentetan peluru, menyapu bangunan dengan kemarahan yang sudah lama terpendam. Rambo lalu masuk ke dalam gedung, tahu betul bahwa musuhnya tengah menunggu di atas. Teasle menembak lebih dulu, tapi Rambo membalas dengan satu tembakan tajam, menembus atap tepat di bawah kaki sang sheriff. Kayu runtuh dan tubuh Teasle terjun bebas menembus skylight jatuh di kaki Rambo. Kini mereka berhadapan, dan Rambo siap mengakhiri semuanya. Namun sebelum peluru dilepaskan, suara yang familiar menghentikannya, Kolonel Trautman. Trautman memberitahu Rambo bahwa perang kecil ini sudah berakhir. Tidak ada harapan untuk lolos. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war!
You asked me, I didn't ask you! You're the last of an elite group. Don't end it like this. Emosi yang selama ini terkubur meledak. Rambo akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia berteriak pada komandannya sendiri. Ia tak pernah meminta semua ini, tak pernah minta perang, atau kembali ke dunia yang menolaknya. Dulu, ia dipercaya mengendalikan senjata bernilai jutaan dolar. Kini, bahkan untuk sekedar pekerjaan kecil saja, ia dianggap tak layak. Apa gunanya semua itu? Semua kehilangan. Semua nyawa yang direnggut. Ia mengingat satu wajah, teman dekatnya, yang hancur berkeping-keping di Saigon akibat bom yang dibawa seorang anak kecil. Sejak itu mimpi buruk tak pernah berhenti. Tak ada yang mau mendengarnya, kecuali bayangan teman-temannya yang sudah tiada. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Tangis Rambo pecah. Tangisan yang tidak hanya mencerminkan luka seorang prajurit, tapi seorang manusia yang kehilangan arah, kehilangan identitas. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, pahlawan di medan perang, dan orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Pada akhirnya, kata-kata Trautman menjadi jangkar yang membawanya kembali ke kenyataan. Dalam keheningan yang penuh luka, Rambo menyerahkan diri. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia tahu, satu-satunya perang yang tersisa adalah perang dalam dirinya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak John Rambo mengguncang kota kecil Hope. Kini ia bukan lagi buronan, melainkan seorang tahanan. Terkurung di kamp kerja paksa, hari-harinya ia habiskan dalam sunyi, memecah batu tanpa arah, jauh dari dunia yang dulu ia perjuangkan. Hingga suatu hari, seorang penjaga memanggil namanya. Seseorang datang menemuinya, Kolonel Sam Trautman, satu-satunya sosok yang benar-benar mengenal Rambo apa adanya, datang membawa kabar. Pemerintah menawarkan kebebasan penuh, pengampunan total, dengan satu syarat. Rambo harus kembali ke medan yang pernah membentuknya, hutan panas dan mematikan di Vietnam. Tapi kali ini, bukan untuk berperang seperti dulu, melainkan untuk suatu misi rahasia. Ada desas-desus bahwa tawanan perang Amerika masih hidup, ditahan di kamp-kamp yang tersembunyi di dalam hutan Vietnam. Tak ada orang yang lebih mengenal wilayah tersebut selain Rambo. Ia diminta untuk menyusup ke zona musuh dan memastikan apakah para tawanan itu benar-benar masih hidup. Rambo terdiam. Hidupnya tak lagi punya arah. Rekan-rekannya telah tiada. Tak ada keluarga, tak ada rumah. Tapi satu hal membuatnya tetap mendengarkan. Gagasan untuk membantu sesama prajurit yang ditinggalkan, seperti dirinya, mungkin cukup untuk menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk diperjuangkan. Ia tak memberi jawaban panjang, hanya isyarat setuju. Karena seperti biasa, Rambo lebih memilih bertindak daripada bicara. Di pangkalan militer Amerika di Thailand, Rambo disambut oleh seorang pria bernama Erickson. Mereka menuju ke markas utama, tempat dua sosok penting telah menunggu. Kolonel Trautman dan Marshal Murdoch, seorang pejabat intelijen Amerika yang memimpin misi pencarian tawanan perang. Murdoch menjelaskan tujuan dari operasi ini, untuk menenangkan kegelisahan publik Amerika. Rakyat ingin kepastian, apakah benar masih ada prajurit Amerika yang tertinggal di Vietnam. Namun, misi ini bukan penyelamatan, bukan pertempuran. Rambo hanya diberi satu tugas, menyusup ke wilayah musuh, menemukan kamp tahanan, dan memotret bukti keberadaan para tahanan, lalu pergi tanpa terlibat dalam kontak langsung dengan musuh, tidak lebih. Ia dilarang berinteraksi, apalagi menyelamatkan siapapun. Semua tindakan bersenjata akan dianggap di luar misi. Bukti visual adalah segalanya. Dunia sudah berubah. Dan dalam perang modern, opini publik bisa lebih menentukan, bukan hanya senjata. Di pusat komando, Rambo diperlihatkan teknologi canggih yang akan mendukungnya dari jauh. Peralatan komunikasi, pengawasan, dan intel terbaru. Ia juga diberi nama seorang kontak lokal yang akan membantunya di lapangan, Co Bao. Murdoch yakin segalanya akan berjalan lancar. Tapi Rambo hanya menjawab pelan, di Vietnam tak ada yang berjalan lancar. Kata-kata itu cukup untuk membuat Murdoch gelisah. Let me just say that Rambo is the best combat vet I've ever seen. And if winning means he has to die, he'll die. No fear, no regrets. Sebelum misi dimulai, Rambo mempersiapkan dirinya. Pisau tempurnya diasah, kepala panah berujung peledak disusun rapi, dan senapan disiapkan dalam diam. Tak ada keraguan di wajahnya,
hanya fokus, tajam dan dingin. Kolonel Trautman memberikan ucapan singkat, tapi Rambo tak butuh banyak kata. Ia hanya meninggalkan satu peringatan. Murdoch berbohong. Unit yang disebutkan dalam laporan tak pernah berada di lokasi itu. Baginya, hanya Trautman yang bisa dipercaya. Sisanya, tak lebih dari suara kosong. Pesawat pun lepas landas, membawa Rambo menuju hutan Vietnam. Di markas utama, Murdoch hanya mengamati. Ia tak pernah berharap Rambo benar-benar menemukan tahanan perang. Karena bagi Murdoch, misi ini bukan soal penyelamatan. Ini soal propaganda. Menenangkan opini publik. Saat waktunya tiba, Rambo terjun dalam gelapnya malam. Tapi segalanya tak berjalan mulus. Tali parasutnya tersangkut, membuatnya terseret di pesawat. Berat perlengkapan nyaris membunuhnya. Dalam kepanikan, Murdoch memerintahkan agar misi dibatalkan. Namun Rambo bertindak cepat, memotong tali, terjun bebas, menghantam pepohonan, dan kehilangan hampir semua perlengkapan penting. Yang tersisa hanya senjata yang paling dikenalnya, pisau dan busur panah. Tapi ia berhasil selamat, hilang dari radar, dan tak bisa dilacak. Rambo mulai melangkah, menyusuri hutan, menghindari ular, menyelinap di bawah cabang, mengikuti kompas. Tak ada teknologi canggih, tak ada bantuan, hanya insting dan pengalaman. Hingga akhirnya, ia tiba di titik temu dan melihat sosok bertopi kerucut tampak samar. Rambo mendekat hati-hati, menyergap, namun sosok itu bukan musuh. Ia adalah Chow Bao, agen lokal yang menjadi penghubungnya. Chow Bao tak hanya seorang agen, tapi juga seorang perempuan dengan impian besar, meninggalkan Vietnam dan memulai hidup baru di Amerika. Bersama, mereka menyewa bajak sungai, kelompok yang bisa membawa mereka menyusuri jalur rahasia dan menghindari patroli militer secara diam-diam. Transaksi berlangsung cepat. Uang berpindah tangan, perahu disiapkan. Di tengah perjalanan, percakapan pribadi mencairkan ketegangan. Chow Bao penasaran, mengapa Rambo kembali ke Vietnam? Jawaban Rambo sederhana. Baginya, perang tak pernah benar-benar berakhir. Di Amerika, ia hanya menghadapi pertempuran lain. Dan meski di medan perang ia dihantui kekerasan, setidaknya di sini ia tahu siapa musuhnya. What is this? It bring me good luck. What bring you good luck? I guess this. Setelah malam tiba, Rambo dan Chow Bao menyusup ke kem tawanan. Segalanya tampak sunyi, seolah ditinggalkan. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan gelap dan suara serangga malam. Tapi mereka tahu, ketenangan semacam ini seringkali menipu. Seorang wanita tiba di kem, rupanya seorang penghibur untuk para penjaga. Di balik kegelapan, Rambo mengangkat busurnya. Ia bersiap menyusup ke dalam. You're not going in there. But I thought you're supposed only to take pictures. What about orders? No more orders, Cole. Rambo mulai bergerak, memotong kawat pagar, menyelinap dalam gelap. Jejak langkahnya nyaris tak terdengar, hingga sebuah suara rintihan membawanya ke sebuah gubuk tua. Di dalamnya, Rambo menghadapi kenyataan yang tak bisa ia abaikan. Para tahanan Amerika masih hidup, kurus, sakit, dan dipinggalkan. Rambo tak mampu berpaling. Ia melanggar perintah dan menyelamatkan satu dari mereka. Misi pengintaian berubah menjadi penyelamatan. Tapi saat menyeberangi jembatan, bahaya muncul. Seorang penjaga melintas tepat ke arah mereka. Penjaga yang lain menyusul. Panah melesat dalam diam. Bahkan Chow Bao pun nyaris tertangkap, tapi pisau Rambo berkilat di udara. Tidak ada alarm, tidak ada suara, hanya kematian yang cepat dan tenang. Satu persatu penjaga tumbang. Mereka bertiga berhasil lolos dan Rambo berjanji ia akan kembali untuk para tawanan lainnya. Namun aksi mereka segera menarik perhatian musuh. Keesokan paginya, seorang penjaga ditemukan tewas. Alarm dibunyikan, pasukan besar dikerahkan ke hutan, pengejaran pun dimulai. Dalam pelarian, Rambo kembali menyusuri sungai. Mereka kembali naik ke perahu bajak laut yang sebelumnya disewa.
hanya 2 kilometer tersisa menuju titik evakuasi. Di saat bersamaan, Trautman dan Erikson sudah dalam perjalanan, bersiap menjemput Rambo. Tapi di saat genting seperti sekarang, pengkhianatan datang dari arah yang tak terduga. Kapten bajak laut berkhianat, berbalik arah, menjual mereka demi imbalan. Namun Rambo tak tinggal diam. Mereka berhasil mencapai tepian sungai. Basah, lelah, tapi mereka hidup. Perjalanan menuju titik penjemputan harus dilanjutkan. Di sana, Rambo dan Chobao berhenti sejenak. Bagi Chobao, misi telah usai. Mereka berbicara singkat, tidak banyak kata, tapi cukup untuk menyampaikan satu hal. Chobao ingin Rambo berhenti melihat dirinya sebagai orang yang bisa dikorbankan. Lalu mereka berpisah. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di ladang terbuka, bahaya kembali datang tanpa peringatan. Mortir mulai dilepaskan, ledakan menghantam tanah di sekitar mereka. Musuh mulai mengepung, Rambo tak menoleh. Ia hanya tahu satu hal, mereka harus bertahan. Di atas mereka, sebuah helikopter akhirnya muncul. Di dalamnya, Trautman dan Erikson melihat mereka di bawah, masih hidup. Tapi di pusat komando, kabar tentang tawanan hidup membuat Murdoch panik. Ia tidak ingin dunia tahu. Ia menutup ruangan dan memerintahkan misi untuk dihentikan. Helikopter harus kembali ke markas. Trautman mencoba menolak, tapi laras senjata diarahkan padanya. Ia tak bisa berbuat apa-apa, selain menyaksikan helikopter berbalik arah. Dengan segalanya dipertaruhkan, Rambo menyaksikan semuanya dari bawah. Ditinggalkan dan dikhianati sekali lagi. There's men down there! Our men! No, your men. Don't be a hero. Down! Ollie! Come on! Di markas operasi, suasana memanas. Kolonel Trautman meledak marah. Ia menyebut Murdoch pengkhianat. Semua ini, misi, tujuan, bahkan harapan untuk menyelamatkan para tawanan, ternyata hanyalah sandiwara. Dan Murdoch tak membantah. Justru menyalahkan Trautman karena telah percaya sejak awal. Misi Rambo memang dirancang untuk gagal. Tidak ada yang ingin dia berhasil. Bagi Murdoch, ini hanyalah urusan politik. Tugas Rambo hanya untuk menunjukkan wajah kepedulian pemerintah kepada publik, tidak lebih. Jika ia kembali dengan tangan kosong, tak akan ada masalah. Tapi membawa bukti hidup, itu akan merusak segalanya. Di balik semua alasan itu, Trautman tahu kebenarannya. Ini bukan soal strategi atau diplomasi. Ini soal uang. Amerika menolak membayar kompensasi perang, dan Vietnam membalas dengan menahan para tawanan. Namun pemerintah menutup mata. Jika wajah-wajah para tawanan muncul di televisi, bukan mustahil itu akan memicu perang baru. Murdoch menyarankan agar Trautman melupakan semuanya. Jangan membuat kesalahan lagi, atau risikonya akan jauh lebih besar. Tapi sang kolonel malah mengingatkannya. And if I were you, I'd never make the mistake of bringing this subject up again. You're the one who's making the mistake. Yeah, what mistake? Rambo. Rambo kembali ditangkap. Kali ini, penyiksaan jauh lebih kejam. Tubuhnya terkubur hingga leher dalam kubangan limbah, penuh lintah. Tangannya dirantai dengan besi berat. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada harapan. Sebuah helikopter mendarat. Dari dalamnya turun Letnan Kolonel Podolsky, utusan dari Uni Soviet.
Ia datang bukan untuk negosiasi. Tujuannya jelas, intimidasi. Rambo diseret keluar, tubuhnya dibersihkan, lalu dibawa ke ruang interogasi. Di balik semua ini, Rambo menemukan fakta yang mengejutkan. Pasukan Soviet terlibat langsung. Mereka bukan hanya mendukung, tapi juga melatih tentara Vietnam. Komando interogasi dipimpin langsung oleh Podolsky. Di sampingnya, berdiri Sersan Yushin, pria bertubuh besar yang lebih banyak bicara dengan kekerasan daripada kata-kata. Podolsky mencoba cara halus lebih dulu, meminta Rambo bicara kepada atasannya dan memberi peringatan kepada Amerika. Jangan kirim pasukan lagi. Tapi Rambo tak memberi apapun, hanya tatapan dingin dan ludah di wajahnya. Karena cara halus gagal, maka Sersan Yushin mengambil alih. Di tengah kekacauan, Chobo menyusup ke dalam camp, menyamar sebagai gadis hiburan. Diam-diam, ia mengeksekusi penjaga dan mengambil senjatanya. Sementara di ruang interogasi, pesan rahasia dibacakan, kode yang membuktikan bahwa Murdoch memang mengkhianati Rambo. Misi sengaja dibatalkan, Rambo ditinggalkan untuk mati. And these are the people you protect with your pain. You may scream. There is no shame. You are strong. Very strong. The strongest so far. But you're nearly dead. For what? Tekanan meningkat di ruang interogasi. Banks dibawa masuk, wajahnya penuh luka, tubuhnya nyaris tak berdaya. Pisau panas ditempelkan ke wajah Rambo. Daging terbakar. Mungkin bagi Rambo, rasa sakit bisa ditahan. Tapi menyaksikan orang lain tersiksa karena dirinya, itu luka yang berbeda. Rasa bersalah, rasa tanggung jawab, membuat Rambo tak punya pilihan. Akhirnya ia duduk di depan radio. Tangannya memutar sebuah sinyal khusus. Dan saat itu juga, suaranya terdengar jelas di markas. Murdoch dan Trautmann terkejut. Mereka langsung bertanya bagaimana keadaannya, di mana dia sekarang berada. Tapi Rambo hanya diam. Di sampingnya, Podolsky berdiri, mengancam dan memberikan peringatan terakhir. Jika Rambo tidak bicara, dia akan mati. Murdoch. He's here. Murdoch. I'm coming to get you. Kekacauan pecah seketika. Para penjaga berhamburan, tembakan terdengar di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Rambo dan Chobo bertarung bersama. Mereka menerobos penjagaan, melewati pagar berduri, lalu menghilang ke dalam gelapnya hutan. Helikopter dikerahkan, truk patroli melaju kencang, tapi hutan bukan tempat asing bagi Rambo. Ia memimpin pelarian, memastikan mereka menjauh dari jangkauan musuh. Di tempat aman, Chobo merawat luka-lukanya. Rambo berterima kasih, dan di tengah kelelahan, mereka mulai berbicara soal rencana selanjutnya. Menyeberangi perbatasan Thailand, lalu kembali ke Amerika. Saat itulah, Chobo menyuarakan harapannya ingin ikut bersamanya ke Amerika. Untuk pertama kalinya, Rambo setuju. Ia tak akan melupakan siapa yang bertahan bersamanya. Namun, harapan itu hancur dalam sekejap. Di markas besar, Trautmann kembali mendesak agar misi penyelamatan dilakukan. Tapi Murdoch tetap menolak. Ketika Trautmann mengancam akan menghubungi atasan langsung, situasi memanas.
Murdoch malah menahannya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Rambo mengubur Chow Bao dengan tangannya sendiri. Tak ada upacara, tak ada pidato, hanya keheningan dan kemarahan yang tumbuh di dalam dirinya. Apa yang awalnya sekedar misi penyelamatan, kini berubah menjadi dendam pribadi. Dan Rambo tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Pasukan Vietnam dan Soviet terus melakukan pencarian, tapi Rambo tak terlihat. Ia menyatu dengan alam, bersembunyi di balik semak, di dalam air, bahkan menutupi tubuhnya dengan lumpur, dan menyerang secara diam-diam. Dengan pisau dan busur di tangan, ia menjadi pemburu dalam keheningan. Ia menjerat musuh dengan jebakan, membakar ladang dengan bahan bakar, dan menghabisi regu demi regu dengan panah peledak. Satu persatu mereka tumbang, efisien, cepat, tanpa ampun. Akhirnya, Rambo menemukan pria yang mencabut nyawa Chow Bao. Pertemuan ini bukan soal kebetulan, melainkan takdir yang tak bisa dihindari. Musuhnya berdiri dengan senjata lengkap, melembakkan peluru tanpa henti, namun tak satupun peluru berhasil mengenai Rambo. Kini, giliran Rambo. Ia berdiri tegap di atas bebatuan dengan busur panah yang telah siap. Anak panah berisi peledak terpasang, siap diluncurkan. Lawan yang kehabisan peluru mulai gelisah dan ia berniat untuk kabur. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul. Yushin kembali dan menjatuhkan bom ke arah Rambo. Tapi Rambo sempat menyelam ke danau. Helikopter menukik rendah untuk menghabisinya. Tapi dari dalam air, Rambo muncul, memanjat ke atas helikopter. Pertarungan jarak dekat terjadi di udara. Rambo berhasil mengalahkannya dan mengambil alih. Dengan helikopter di tangannya, Rambo menuju kamp tahanan tempat para prajurit Amerika disekap. Saat tiba, Rambo menggempur habis-habisan. Hujan peluru dan ledakan menghancurkan pos-pos penjagaan dari udara. Beberapa bangunan hancur dan sebagian besar penjaga tewas dalam serangan udara. Ia mendarat, mempersenjatai diri dengan senapan mesin yang terpasang di helikopter, menyapu bersih sisa perlawanan. Semua tawanan dibebaskan. Namun ancaman belum berakhir. Kolonel Podolsky datang dengan helikopter tempur. Ia mengejar, menghantam Rambo dengan tembakan bertubi-tubi. Pertarungan udara berlangsung sengit. Serangan udara intensif membuat helikopter Rambo rusak parah. Ia terpaksa mendarat di perairan dangkal. Podolsky mendekat perlahan, melihat Rambo tampak tak bergerak. Tapi itu hanya pengalihan. Bagi Rambo, pertempuran belum selesai. Dengan helikopter rusak, ia membawa tawanan yang selamat kembali ke markas. Lewat radio, Rambo mengirim sinyal darurat. Suaranya terdengar jelas di pusat komando. Mendengar itu, Murdoch panik dan langsung kabur dari ruang kendali. Kolonel Trautmann mengambil alih, memerintahkan semua untuk bersiap menyambut korban yang akan datang. Rambo mendarat dengan keras. Tanpa banyak bicara, ia mengambil senapan mesin dan berjalan menuju ruang kendali. Rentetan peluru menghancurkan komputer dan sistem komando. Seketika, seluruh perangkat operasi hancur. Dengan pisau di tangan, ia mendatangi Murdoch. Sang pejabat tinggi mencoba mencari alasan, menyalahkan perintah atasan. Tapi Rambo tidak peduli, ia hanya menuntut satu hal. Selamatkan semua tentara Amerika yang masih ditawan di Vietnam. Amarahnya bukan untuk pembalasan pribadi, tapi untuk menuntut sesuatu yang lebih besar.
keadilan bagi mereka yang terlupakan. Kolonel Trautman datang dan mencoba menenangkan Rambo, tapi Rambo menjawab dengan amarah yang lama tertahan. Ia ingin negara ini menghargai para prajurit seperti mereka mencintai tanah airnya. Tanpa banyak kata, Rambo pergi meninggalkan pangkalan. Ia tak meminta pujian, tak butuh penghargaan. Apa yang ia lakukan semata karena ia merasa harus. Ketika Trautman bertanya, bagaimana ia akan menjalani hidupnya setelah ini, Rambo hanya menjawab singkat, menjalani hari demi hari.